Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa min dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami sehat nggih? Alhamdulillah bi'aunillah wa bi barakatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi kesempatan kepada kita hadir berkumpul dalam sebuah majelis ilmu di sebuah masjid dengan kondisi tidak hanya sekedar soal raga kita, karena kalau hidup yang dibicarakan adalah soal fisik yang hari ini kita punya. Manusia itu terdiri dari tiga. Satu jasad yang itu sebenarnya bukan kita. Ibune yang sesungguhnya niku napa yang hari ini bisa dicubit, bisa diraba, atau yang mana, Bu? Hah? Mbah, bapaknya ini aslinya diri kita itu yang mana? Apakah jasad ini nanti selamanya akan kita huni? Kita pakai? Enggak. Dan pandangan Allah tidak melihat fisik. Innallaha la yanduru ila sawarikum wa ajsamikum. Badan kita itu sing pesek, sing ora pesek, sing bangir, sing ora bangir, sing ganteng, sing ora ganteng, sing ireng, sing ora ireng, sing wis sompong, sing urung, dipandang nggak sama Allah? Hah? Allah tidak terlalu perhatian dengan itu. Apalagi itu semua adalah pembagian yang kita sendiri tidak bisa request. Orang yang jaluk lambok raiku kudune ya kayak sama Pak. Kayak bintang film kayak zaman kemien anune sama Pak. Very prima. Kemutan mboten.
Enggak, usah, bukan itu. Diri kita itu bukan lagi soal, kalau hari ini kita sudah ngaji, yang kita bicarakan bukan lagi soal fisik yang hari menimpa. Manusia terdiri dari tiga. Fisik kita ini, kemudian pikiran kita, dan terakhir adalah jiwa, hati. Dan masing-masing itu tentu punya makanan dan punya cara sendiri untuk mendewasakan dan mengembangkannya. Kalau tubuh yang fisik ini dengan makan dan minum, dia akan besar, semakin tinggi, semakin, ya kalau nggak tinggi, berkembang ke atas, ya berarti ke samping gitu ya, tambah gemuk, makmur. Pikiran itu dengan belajar, taklim begini, itu akan semakin berkembang. Kalau hati itu dengan amal soleh, dan masya Allah, alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bi barakati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita fa insyaallah tidak hanya sekedar fisiknya yang diberi kesehatan, sehat nggih? Hah? Cekap nggih? Kita diberi tubuh ini, bersyukur nggih? Bersyukur mboten? Mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah sehat, alhamdulillah diparingi waras, kon ngarit ya sih kuat. Tasih kuat mboten? Oh, tasih. Melebihi itu semua terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sampun berikan kepada kita, yakni kenikmatan bahwa Allah hari ini telah memberi hidayah, taufik, pengetahuan tentang Islam, sehingga Bapak Ibu hari ini hadir berangkat ke masjid mau menuntut ilmu, nggih. Ibu hadir menjadi seorang muslimah yang baik. Bahkan lebih dalam dari itu, ruang-ruang jiwa kita, hati kita hari ini dipenuhi dengan keimanan dan kebanggaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, mengetahui yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, diberi kemampuan untuk menjalankan itu semuanya. Cinta dengan Quran, cinta dengan masjid, hidayah-hidayah yang lain yang hari ini semua kita punya. Pertama, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diminta untuk sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena ketika kita mampu melaksanakan sholat, adzan, terus lah ke masjid lah, berangkat ke masjid, itu kita yang hebat. Kenapa? Allah memang berkehendak memberi hidayah. Hah? Kitanya yang hebat atau memang izin Allah? Masya Allah. Itu semuanya, pertama kita yakini semua amal soleh, bisa infak 5 juta. Gampil mboten? Infak 5 juta. Bonek anak duitnya ya gampang. Oh, belum tentu. Belum tentu. Banyak hari ini uangnya
bermiliar-miliar kon infak 5 juta be abot. Kenapa? Karena soal amal soleh itu bukan soal jiwa kita, badan kita, bukan soal pikiran kita, tapi itu soal iman, ruh yang paling dalam nih gitu Pak. Jelas nggih? Nah, nggak gampang. Jadi nek bapak kayak penghasilan sehari itu antar banget, bisa di rata-rata 1.000 sedina, polien fak 50.000 itu luar biasa. Udah 50% dari penghasilan. Itu ketika hamba melakukan amal soleh, masya Allah. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang soleh, tapi Allah yang mengizinkan kita melakukan ibadah. Keyakinan ini yang harus kita tanamkan. Maka ya Allah, alhamdulillah aku bisa dinai waktu untuk bisa ngaji. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa diizinkan oleh Engkau untuk melaksanakan sholat. Ya Allah, alhamdulillah aku tayang melu infak ora ketang. Itu harus disyukuri, nggak apa-apa. Nyatane isine dompete urung merdeka nggih. Di zaman perjuangan. nek isine sing gawa gobet niku. Itu berarti teksih perjuangan. Nek wis pecian, jas-jasan, nah berarti wis merdeka. Apa maning sing pecian jas-jasane akeh, abang-abang, enggak apa-apa. Tapi pernah betul, saya harus memberi supaya kita mau merasakan. Pernah betul kita itu merasakan betapa masya Allah ada keistimewaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meluas ketika kita bisa melakukan amal soleh. Itu rasa seneng banget, berterima kasih sama Allah nate betul. Nah, ini harus sering-sering kita rasakan supaya Allah senang, dan nanti Allah juga akan mudahkan lagi untuk urusan amal soleh yang lain. Karena ngapunten, kegembiraan itu ada sejatinya pada setiap amal soleh yang dilakukan oleh hamba. Sampai wong sedekah gue, wah senenge luar biasa, itu harusnya bisa ada pada orang yang memberi, bukan hanya ada pada orang yang diberi. Wong pada umumnya sih iya, dinai pasti seneng, tapi kudune sing ngenehi jauh lebih seneng. Seneng sing dinai apa sing ngenehi? Malah sing luwih seneng di sing diwehi, sing tampak. Kudune sing aweh, sing luwih seneng. Kudu dirubah, ini harus dirubah. Nggih, bahwa melakukan ibadah sing salat, sing amal saleh itu jauh lebih seneng karena Allah langsung yang backup, Allah langsung yang beri, Allah langsung yang memudahkan, memberi kesempatan kepada hambanya untuk melakukan amal saleh. Maka alhamdulillah rabbil alamin. Ping pira Bu? Kewajiban kita mengucapkan alhamdulillah berapa kali? Ping pira? 17 kali dalam sehari, ora oleh kurang, kecuali salate pas dijamak napa dikosor nggih,
pas dalam perjalanan, atau 5 waktunya nu dadi makmum meneng tok ngrungokna, tapi yang ngrungokna imame. Tapi secara kewajiban wudu ping 17, karena sholat itu 17 rakaat dalam sehari, dan setiap rakaat sholat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu Allah ngajarkan kita untuk bersyukur, bersyukur, bersyukur ping 17. Dihayatin betul. Pas ngucapan alhamdulillahirabbil itu dihayatin betul. Ayo mulai dihayati. Alhamdulillah ya Allah, aku diberi kesempatan untuk ibadah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bisa kenal Islam, bisa tahu Quran, bisa mengenal hidup tentrem, bisa Masya Allah. Kalau tidak ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia ini sudah sesat semuanya, punya pikiran sendiri semuanya, rusak semuanya. Mungkin keadilan, penjajahan, dan kerusakan itu akan terus berlanjut di muka bumi ini. Berkat Nabi kita, perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah kita hari ini mendapatkan, ribuan umat ini mendapatkan banyak kebaikan dan kebaikan. Maka kalau ulama menyampaikan Nabi Muhammad itu diantara anugerah dan kecintaan Allah kepada hamba, diturunkannya Nabi Muhammad itu adalah kecintaannya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, umat manusia akhir zaman wabil khusus. Nabi yang sangat sempurna, Nabi yang sangat agung, Nabi yang Masya Allah memikirkan umatnya siang dan malam, bahkan menjelang akhir hayatnya pun yang dikhawatirkan adalah ummati, 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 umatku. Sebelum meninggal, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, saya diutus untuk mencabut nyawamu. Ini ulama berbeda pendapat akhirnya. Tapi dari riwayat ini kita mengetahui Nabi Muhammad dicabut nyawanya langsung oleh Jibril. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, boleh, tapi tolong kabari aku tentang hal yang bisa membahagiakan aku. Malaikat Jibril menyampaikan, oke, baik, engkau nanti adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang pertama kali masuk surga. Sendirian? Enggak, bareng umatnya, Masya Allah. Padahal umat Nabi Muhammad itu umat yang paling terakhir, usianya paling pendek. Nek usianya paling pendek kan berarti kemungkinannya anak loro, bisa paling semending dosane nopo paling akeh. Paling akeh nopo nih dosane.
Karena untuk kesempatan untuk amal soleh itu kan paling terbatas. Berbeda dengan umat-umat dulu yang usianya memang panjang. Umat Muhammad cuma 60-an tahun, dulu ratusan bahkan ribuan tahun. Spesial. Paling pendek usianya, waktu ibadah juga ya paling sedikit tentunya. Tapi diberi kesempatan besok yang pertama dari umat seluruhnya dari Nabi Adam sampai akhir, yang pertama kali bondong-bondong masuk surga, justru yang diizinkan adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Diceritakanlah tentang kelebihan. Engkau nanti akan mulia, engkau akan dilebihkan, engkau akan begini begitu. Muhammad mengatakan, bukan tentang itu, wahai Jibril. Bukan tentang aku, bukan tentang diriku. Tapi bagaimana tentang umatku. Masya Allah. Jadi sebelum meninggal itu Nabi masih nek awake dewek tahu ajal kita kira-kira pripun, Pak? Hah? Nek awake dewek ngerti ajal kita itu sudah dalam genting bahayanya sing dipikirna sinten? Hah? Nah, kayak peristiwa tsunami ini kok dulu nggih. Gitu dengar ada tsunami yang jauh-jauh yang belum kena itu sudah lari terpirit-pirit, dipikirkan keluarganya. Ya, sebagian itu pun yang masih terpikir rata-rata, apalagi kalau sudah dekat diri sendiri. Maka ada sebuah kisah seorang ibu yang gandeng anak kecil lari, begitu selesai selamat dari tsunami ternyata yang dipegang tinggal tangannya tok, terputus, Bu. Saking nopo? Ya ora kemutan dia nih. Masya Allah. Ya wajar karena memang itu naluri manusia. Kalau sudah genting, ngesuk mati ya pasti mikirannya wae dewek. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak, sampai dalam kondisi beliau akan meninggal. Dan dalam riwayat ini Nabi Muhammad mengalami sakaratul maut dan mengatakan seandainya sesakit ini sakaratul maut itu, maka saya berharap semoga umatku tidak merasakan apa yang saya rasakan. Masya Allah. Saking cinta dan senangnya Nabi kita Muhammad, saking Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat ini. Jadi kesedihan, kebahagiaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergantung kepada umatnya. Kerinduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa Nabi kepada umat ini itu tidak pernah putus, terus dilakukan, berdarah-darah, menumpahkan segala apa yang beliau punya, bahkan keluarganya sendiri tidak lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang siang malam pagi sore setiap harinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk kita, berjuang menegakkan din ini demi umat ini terjaga, kita semuanya nanti bisa kumpul kembali bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Nabi mendapat perlawanan, disiksa, dibenci, dilempari batu, diberi kotoran unta,
Kita nate mboten? Hah? Bersyukur kepada Allah, salat, nggih. Terus ana sing balang tembelek ngaten. Nate mboten? Kalau kita gimana? Emosi mboten? Pripun? Balang balik. Oh, gelut ngoran pokoknya mayu. Ngaten nggih? Nabi kita itu orang yang paling sabar. Masya Allah. Ya soalnya kalau nggak begitu, din ini nggak mungkin sampai kita. Gitu bang? Oh, ya sudah selesai di Mekah aja udah ceritanya. Tapi karena kesabaran Nabi itu, kita akhirnya merasakan betapa Islam itu, ya Allah, indah sekali ya. Karena perjuangan Nabi itu kita bisa merasakan hari ini, maka harus kita sadari bahwa kenikmatan ibadah yang hari ini bisa kita kerjakan, kenikmatan Islam hari ini, keindahannya bisa membuat kita sampai hari ini kenal itu Islam bagaimana, bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk, bisa mencurahkan nurani kita, menjaga anak-anak kita, kumpul dengan keluarga nih kok. Itu semuanya adalah berkat barokahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita nggak pernah lupa sama umatnya. Namun kadang kita sendiri yang lupa. Berapa kali kita bersolawat atas Nabi? Sehari berapa kali? Hah? Pernah terlewat napa mboten? Waduh, dina ki ora solawatan. Solawatan angsal mboten sih? Hah? Sallallahu ala Muhammad. Angsal mboten sih? Angsal boleh. Oke. Muhammadiyah solawatan. Muhammadiyah yang merayakan Maulid. Kan sudah disampaikan di tarjih maupun merayakan, cuman dengan cara yang berbeda. Mungkin kalau NU dirayakan, dibuat acara besar, kemudian disiapkan panitianya. Muhammadiyah biasanya mengumpulkan pengajian, selanjutnya mengilhami dalam hati, mengamalkan ajaran-ajarannya. Begitu kata pimpinan pusat Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir. Tapi merayakan mboten, mengilhami mboten, malah ngilhami. Kok salawatan mboten? Salawatan, harusnya kita banyak bersolawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena masya Allah bukan hanya manusia, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, Pak, masya Allah. Allah itu bersolawat atas Nabi. Malaikat kan mulia, itu juga bersolawat atas Nabi. Maka perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau kita cinta, ingin mendapatkan kecintaan pertama dari Allah Subhanahu wa taala, ya, selanjutnya mendapatkan kecintaan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianggap kita menjadi umatnya, ya minimal yang harus kita lakukan ya banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Kosong daripada ngapa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi Muhammad tahu mboten kalau kita bersolawat?
Hah? Tahu enggak? Enggak. Oh, udah Muhammad kan sudah meninggal. Oh, jangan salah. Nggih. Bisa enggak hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai kita? Sakit mboten? Hah? Wah, secara langsung mungkin ya Allah alam ya, ini ulama memang berbeda pendapat. Tetapi secara mimpi minimal hadir, bisa nggak dihadiri, dimimpini Nabi? Sakit mboten? Hah? Mboten? Sakit. Banyak orang baik yang di dalam mimpinya mimpi bertemu dengan Nabi. Kata apa namanya Muhammad, kalau satu-satunya orang yang tidak bisa diserupai oleh jin, oleh setan, nggak ada jin yang mengaku-ngaku jadi Nabi Muhammad, nggak bisa. Jadi kalau kita mimpi Nabi Muhammad, tahunya mimpi, dalam mimpi itu Muhammad, maka ketahuilah itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka pengen buatan kepanggih minimal mimpi. Masya Allah. Ya minimal satu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli, terus diulang-ulang. Semoga tidak hanya sekedar mendapat barokahnya, Nabi Muhammad hadir memberi petunjuk, mengarahkan dan tersenyum kepada kita. Amin Allahumma amin. Dan besok kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kalian cinta sama Allah. Cinta mboten kalian Gusti Allah? Hah? Kenikmatan paling tinggi itu ketika kita mendapat ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho itu wis rampung urusan dunia itu wis rampung. Orang yang sudah mendapatkan keridhaan Allah niku sinten? Orang yang sudah paling ikhlas beribadah karena Allah. Bukan lagi sudah karena manusia, bukan lagi karena omongan orang, bukan lagi karena tiba itu tanggane. Ikhlas ibadahnya. Maka kalau sudah orang ikhlas itu sudah paling puncak lah. Setan ora doyan demi ora dulit jere. Karena setan itu janji mau tak sesatkan seluruh umatku kecuali illa ibadikas sholihin, kecuali hambamu yang soleh, yang ikhlas beribadah kepada Allah, mukhlasin. Nah, itu orang yang dapat ridho Allah itu. Yang sudah ibadah semua karena Allah, semua sudah Allah lagi dan Allah lagi. Nah, tadi poin yang pertama, mensyukuri tentang kenikmatan dari Allah, kesadaran itu bicaranya adalah soal tauhid. Dan yang kedua, mengambil dan mengacu pada ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah ketika kalau kamu cinta sama Allah, ingin dapat ridhonya Allah, gitu nggih? Fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika mereka itu cinta sama Allah, cinta mboten sekalian Allah, maka konsekuensinya adalah fattabi'uni, kata Muhammad. Kata Allah berkata kepada Muhammad
Muhammad supaya menyampaikan kepada kita semuanya. Muhammad, katakan itu ke orang-orang, ke umatmu itu. Kalau mereka cinta, kalau kita itu cinta sama Allah, kalau mereka itu cinta Allah sama Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Nah, maka kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad pertama dengan mengenal dan banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah dengan mengikuti segala yang diperintah dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa sunnah-sunnahnya, berupa apa yang telah diajarkan, berupa apa yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 24 jam kita mantep derek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak mudah, berat, butuh ilmu pengetahuan. Maka kalau sejanjane, kalau kita mau utuh hidup kita dapat ridho Allah, dapat barokahnya Nabi, ya harusnya tahu dan terus belajar bagaimana Nabi hidup, bagaimana syariat turun 27 tahun 23 tahun Nabi diturunkan Quran, itu tahu seluk-beluknya, kisahnya, semuanya, ilmu-ilmu itu minimal kita sudah pahami. Sampun dereng? Proses. Insya Allah semoga kita mati dalam kesibukan mencari tahu bagaimana kehidupan Nabi. Dapat barokahnya betul? Dapat. Amin Allahumma amin. Ya yuk terus. Ya, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sendiri tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau memahami kisahnya bagaimana sih, bukunya seperti apa sih, ulama menyebutkan bagaimana sih. Mun pernah khatam dereng kitab Sirah Nabawiyah? Mun dereng? Kisah Nabi niku yang kita pelajari dari mana mawon? Dari ceramah ke ceramah, potongan ke potongan. Tahu mboten nate urut dari awal ngaji sirah, pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai meninggal dunia nate dereng. Wah, niki perlu ini bentuk kecintaan warga masyarakat Banjaran Masjid Ar-Raudhah kepada Nabi, itu belajar kisah Nabi dari awal sampai Z, limang bintina, limang bengi. Siap badan? Buat aduh. Ya nggak harus begitulah, tapi harus serius ini. Saestu. Kadang itu kita merasa cinta, merasa kepingin dapat syafaatnya, tapi kita nggak pernah mau kenal lah gimana. Ketemu neng dalan be mungkin nek ora kenal pripun? Lah ya, masya Allah. Mungkin dalam mimpi bisa jadi kita pernah didatangi juga, pernah bermimpi, tapi orang ngerti ciri-cirinya kayak apa, nggak pernah membaca bagaimana sifat-sifatnya, ya biasa aja. Oh aku wong putih begini, malah dikira demit ingatan gitu. Ya makanya belajar kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ya judul kita sebenarnya itu, tapi kalau saya langsung memulai itu semuanya dan menghabiskan itu juga enggak cukup sih. Mari Bapak Ibu sekalian, saya lebih mendasari dulu. Ayo
belajar tentang riwayat kisah hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan metode dan cara apapun. Al-Barjanji ini kok yang dibacakan ini kan kisah diantaranya hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan dari A sampai Z-nya tekan rampung berjam-jam, minimal 6 jam ya, paling panjang itu Al-Barjanji. Boleh atau pakai apa lagi, monggo kita bentuk pengajian sirah daurah kisah Nabi Muhammad, boleh sekang esuk sekali nggih, aja ngarit bae ngode bae sekali, khususkan ayo ngaji kawit esuk jam 6 tekan jam itu ya bendina, kalau jam 6 tekan jam itu dirampung. Nah, atau ada khusus ini pekan terakhir itu tentang sirah saja, penting saya itu penting. Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aku kayaknya nek maca sih kuat. Oh ya nggak apa-apa, berarti maca teksi kuat. Teksi kuat rong baris. Aduh, wis blereng-blereng aneh orangnya. YouTube boleh. Wonten nggih? Di rumah bisa pegang YouTube nggih? Pegang HP ada buka YouTube saged nggih? Wah ini YouTuber. Mboten napa-napa kalau YouTuber-ne untuk mendengarkan kisah Nabi. Nah, penting niki saestu. Karena dengan itu nanti kecintaan kita bertambah. Kita tidak akan pernah merasa cinta, merasa butuh, merasa mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti dapat syafaatnya Nabi kalau kita tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal. Tak kenal maka belajar ya maka. Nek orang ngerti, nggak kenal dengan Nabi kita, belajar ayo mengenal bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ringkaskan nih, itu menjadi, kalau ini sih sebenarnya harusnya sudah tahu, lahir di bulan Rabiul Awal, diangkat menjadi Rasul di usia berapa? 40 tahun, wafat di usia 63 tahun, lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Kenapa? Karena pada saat itu memang ada peristiwa besar tentang raja siapa? Abraha. Ya, siapa Raja Abraha itu? Pimpinan gubernur jenderalnya Najasyi Habasyah yang sekarang menjadi negeri Yaman, ya, bernama Abraha bin Sabah, datang ke kota Mekkah mau menghancurkan Ka'bah dan pasukannya paling besar paling banyak menggunakan gajah. Kenapa? Peristiwa ini juga menarik, ini kisah tentang penghancuran, perencanaan penghancuran Ka'bah ini. Wah, begini begitu. Wah, nanti dibuka kisah-kisah itu. Ya. Terjadi 50 hari menjelang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, peristiwa itu. Dan ini fenomenal, di mana turun pasukan langit burung ababil yang menghentikan pasukan gajah jumlahnya ribuan yang mau menghancurkan Ka'bah. Langkah-langkah nih mungkin yang nggak terjadi lagi sampai hari ini, ya.
Nah, itu akhirnya orang semua sampai orang awam pun orang yang nggak kenal Muhammad, kok ada kok heran semuanya. Begitu. Di usia kecilnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang Nabi yang sudah dijaga, walau lahir dalam kondisi yatim ya, karena bapak beliau sudah meninggal bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam kandungan. Siapa nama ibunya? Aminah binti Wahab. Itu adalah manusia yang mulia, diberi kesempatan oleh Allah untuk melahirkan seorang Rasul. Ibu nek anaknya jadi jenderal sukses, senang betul? Senang betul? Bisa ngelahirna Jokowi misalkan, bangga betul? Oh, ya bisa anaknya kok jadi presiden ngaten ibune apa namanya mulia mboten kira-kira? Ya minimal kan kemuliaan dunia dapat nggih. Nah, ini melahirkan kok seorang rasul, kira-kira manusia pilihan mboten? Mulia. Nah, maka kita juga ya harus meyakini itu, bahwa siapapun yang dekat dibersamai Nabi itu adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa kecilnya pernah didatangi malaikat, dibersihkan hatinya. Ya, maka peristiwa Kasfus Sadr itu betul-betul real nyata, di mana Nabi itu dibuka, diambil dalemannya, dicuci. Maka Nabi itu maksum niku napa? Dijaga hatinya saja memang sudah bersih, nggak ada iri, dengki. Kalau seorang baik-baiknya orang soleh, kalau nggak meneladani Nabi Muhammad itu pasti masih orang baik itu tokoh sebesar apapun dia masih punya rasa wah kayak geneng maju Arabnya ini aku. Kalau Nabi Muhammad itu sudah nggak punya, karena diantaranya fadilahnya ulama sepakat peristiwa ini diantaranya kemaksuman Nabi itu dimulai dari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, dicuci sampai tergopoh-gopoh. Nabi Muhammad itu sendiri terkaget-kaget apa yang sedang dilakukan oleh Allah melalui perantaian malaikat kepadaku. Ternyata Nabi Muhammad SAW emang mau dijadikan orang yang tidak punya kepentingan apapun kecuali kepentingan untuk mensiarkan agama Allah. Kalau enggak, manusiawinya, sifat dasar manusiawinya nanti akan tumbuh. Ngeri kan? Nah, maka disempurnakan, maksum makanya. Dan Nabi Muhammad itu berarti seorang yatim piatu sejak usia 6 tahun, di mana wafat ibunya di usia itu menurut Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad SAW wafat saat perjalanan pulang ke Mekah. Usai mengajak Nabi Muhammad SAW menjenguk pamannya dari Bani Adi. Di sanalah tempat sang ayah dikebumikan bersama istrinya, yakni Ibu Muhammad SAW. Diasuh oleh pamannya 2 tahun. Siapa? Abdul Muthalib, oleh kakeknya maksudnya nggih. Abdul Muthalib sang kakek sekitaran 2 tahun. Setelah itu wafat, diasuh oleh Abu Thalib, siapa? Pamannya. Dan dari kecil wis cara wong Jawa
wis yatin karena usia itu dari usia berarti 6, 7, 8 tahunan Nabi Muhammad itu sudah belajar dagang. Kayak apa sih bocah cilik urip karo udu keluargane wis mulai ya orang mungkin nggak kayak anak lain, kedewasaannya tumbuh wis ngumbahi cara bocah siki nggih, belajar ngumbahi dewe wis mangkat dewe arep apa wis begitu. Bahkan kalau sing jelas riwayatnya belajar dagang sudah. Nah, wis belajar dagang, wis tayang dodolan, wis duwe usaha dewek. Anak kita gimana usia itu? Oh, lagi pinter-pinter ya. Pinter-pinter yang jaluk. Wah, kiye tuku napit. Pak kiye, wah kiye. Masya Allah. Ini kita harus merubah pola. Makanya tidak heran usia 25 tahun Nabi Muhammad itu sudah menjadi orang yang sukses, miliarder, bahkan berani melamar seorang janda kaya raya, istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten? Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana pol niku? Maharnya berapa, Pak? Maharnya berapa? Maharnya Nabi Muhammad ketika melamar Khadijah. Pinten? 100 ekor unta merah. Unta terbaik. Unta itu ketika itu adalah kendaraan paling mewah. Nek siki berarti nopo? Alphard mungkin nggih. Kula tek tanglet niki. Sepur Balingga sing bapake tepang ana mboten. Bocah enom umur 25 nikah bojok mahare 100 mobil Alphard. Wonten mboten? Hah? Iki mahare tok lho. Kudu sing go liyane mahar tok. Gemien pinten Pak mahare jenengan? Seketel. Enggak ada orang yang sekeren dan sehebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mahare tok. Luar biasa. Gagah. Itu umurnya 25 dapat warisan. Hah? Oh, bangga. Seksi anak sekarang petantang, peten